biji karbohidrat, kita memerlukan alat dan bahan. Yang pertama ada pipet, kemudian ada piring plastik. Bahan-bahannya menggunakan nasi, sedikit telur putih, lalu tepung terigu, sedikit kentang, margarin, kemudian sedikit biskuit, sedikit apel, dan sedikit tahu, sedikit gula putih, serta sedikit pisang, serta yang terakhir menggunakan larutan betadine. Untuk langkah selanjutnya, kita lumat semua bahan yang ada. Untuk menjadi pieces kecil. Kita akan tetesi semua bahan dari 2-3 tetes yodium. Kali ini lagi kalau kita semua. Tenangin dulu. Dari uji coba karbohidrat dapat kita simpulkan bahwa makanan-makanan yang 10 tadi yang mengandung karbohidrat, yang pertama tepung, yang kedua nasi, selanjutnya yang ketiga kentang, yang keempat pisang. Selain itu tidak mengandung karbohidrat karena warnanya tidak berubah. 6 bahan yang lain tidak berubah warna menjadi keunguan. Terima kasih. Kali ini kita akan melakukan percobaan yang kedua tentang praktek uji lemak. Bahan yang diperlukan untuk uji lemak adalah secuil pepaya, kemiri yang sudah dilumat, kacang tanah, singkong yang udah kering, biji jagung, margarin, wortel, seledri, susu, santan, minyak goreng, air putih, pipet, senter, lilin, kertas coklat atau sampul buku, nanti buat tempat menaruh hasilnya. Tahap pertama ada 2 kertas, yang satu untuk minyak goreng, yang satu untuk air putih. Kita akan membandingkan antara kertas yang ditetesi dengan air putih, kemudian yang kertas yang ditetesi minyak goreng. Tunggu sampai 10 menit. Nanti kita akan lihat perbedaannya dengan sinar dari senter. Dari hasil percobaan tadi, air putih setelah disenter hasilnya tidak transparan karena dia tidak mengandung lemak. Sedangkan minyak goreng kalau kita senter, perhatikan hasilnya transparan. Selanjutnya kita mencoba di bahan makanan. Yang pertama wortel dioleskan sama seperti tadi. Oke,
Selanjutnya pepaya sama kita oleskan. Kita akan lihat apakah wortel dan pepaya mengandung lemak. Perbandingan antara pepaya dan wortel. Pepaya mengandung sedikit sekali lemak, tapi lebih rendah lagi wortel. Akan sangat lebih sedikit. Kita uji bahan berikutnya, yaitu margarin yang dilelehkan, kemudian santan dioleskan, terus selanjutnya susu. Oke, margarin yang sudah cair, kita tunggu hasilnya. Kemudian kita akan melakukan lagi untuk bahan-bahan makanan yang sudah tersedia. Dari kemiri dioleskan. Oke, selanjutnya kacang tanah bisa dioleskan, dikupas. Lalu seledri dioles sama prosesnya. Kemudian singkong dengan proses yang sama. Selanjutnya biji jagung dengan proses yang sama pula. Oke, kita akan lihat 10 menit lagi apa hasilnya. Dari uji coba 5 bahan, kemiri, kacang tanah, seledri, singkong, dan biji jagung, kelima bahan ini membuktikan bahwa yang mengandung lemak adalah kemiri dan kacang tanah, nampak dari bekas olesan. Yang seledri, singkong, dan biji jagung tidak nampak kelihatan lemaknya. Untuk kesimpulan uji coba bahan makanan yang mengandung lemak, ada 12 bahan yang mengandung lemak, yaitu minyak goreng terlihat, kemudian kemiri sangat terlihat, kacang tanah, kemudian margarin, santan, sudah. Uji tentang protein. Alat-alat yang dibutuhkan adalah roti tawar, gandum, daging ayam, tempe, gula pasir, air kapur yang sudah diendapkan, tembaga sulfat, lilin, air putih, cangkir, seledri, kangkung, korek api, bulu ayam, dan penjepit baju. Yang terakhir adalah sendok makan dan pipet. Nah, bahan makanan mengandung protein. Kita menggunakan bulu ayam, dibakar dulu, dicium bau ayam yang sudah dibakar. Perbandingan dengan bahan yang lain, roti tawar kita bakar, dicium baunya seperti bulu ayam apa tidak. Tempe dicium lagi setelah dibakar. Selanjutnya putih telur kita bakar juga, dicium juga. Selanjutnya daging ayam dibakar juga, dicium juga. Selanjutnya daun seledri dibakar juga, cium lagi. Yang terakhir
terakhir adalah kangkung dibakar juga. Kita jam lagi. Kesimpulannya setelah kita bakar tadi, bahan makanan yang mengandung protein, baunya seperti bulu ayam adalah daging ayam, telur rebus, tempe, roti tawar. Seledri sama kangkung tidak berbau apa-apa karena dia tidak mengandung protein. Setelah bahan semua tadi ditetesi dengan air kapur yang sudah diendapkan, kita tetesi dengan tembaga sulfat. Sama ya, 2 tetes sudah cukup.